Halo, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, dan Mbak-mbak sekalian. Seperti yang sudah saya kemukakan kemarin bahwa saya akan melanjutkan materi mengenai pengenalan e-commerce. Dan untuk hari ini yaitu khusus untuk pengenalan fitur-fitur Desa Apps dan tutorialnya. Nah, fitur-fitur Desa Apps itu ada beberapa, yaitu info cuaca, tanya jawab, info kantor, artikel, info toko, pasar, dan juga catatan tani. Nah, sebelum menuju ke fitur-fiturnya, kita menuju ke menu profil dulu. Menu profil ini memberikan informasi pengguna aplikasi tentang data pribadi. Selain itu, terdapat beberapa informasi lain juga seperti poin ranking, kotak masuk, survei, lokasi kesalahan, laporan kesalahan aplikasi, catatan tani saya, tentang kami, rahasia pribadi, dan pertanyaan yang sering diajukan. Oke, langsung saja kita menuju ke fitur-fiturnya. Yang pertama adalah pengenalan fitur info cuaca. Menu info cuaca ini memberikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia. Menu info cuaca ini juga dilengkapi dengan prediksi cuaca untuk 5 hari ke depan. Dan ketika pertama kali membuka menu info cuaca, yang akan tertampil yaitu informasi cuaca di wilayah pengguna. Untuk mendapatkan info prediksi cuaca 5 hari ke depan, dapat dengan menekan salah satu provinsi. Nah, yang di gambar kedua itu sudah merupakan tampilan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian, pengenalan fitur tanya jawab. Menu tanya jawab ini adalah memberikan kesempatan untuk bertanya ke forum dengan topik pertanyaan dan komoditas tertentu. Biasanya, para expert atau ahli yang berhubungan dengan topik pertanyaan akan menjawab pertanyaan dengan sesegera mungkin. Dan para expert atau ahli ini juga akan memberikan saran-saran perbaikan agar masalah dapat teratasi. Jadi biasanya di fitur ini digunakan oleh petani, peternak, maupun nelayan jika mengalami permasalahan di lapangan. Kemudian, bagaimana cara bertanya di forum? Nah, itu ada beberapa cara-caranya, yaitu pertama, tekan tombol plus yang terletak di bagian bawah layar handphone seperti pada kotak merah di gambar. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan menu dan klik icon tanya forum seperti pada kotak oranye di gambar. Selanjutnya akan muncul halaman form. Nah, pada form tanya forum ini harus mengisi komoditas yang berhubungan dengan pertanyaan, kemudian topik dan juga pertanyaan. Lalu tekan icon tambahkan foto jika akan memberikan gambar pendukung. Dan yang terakhir adalah tekan kirim seperti pada kotak biru di gambar untuk mengirimkan pertanyaan. Selanjutnya pengenalan fitur info kantor. Nah, info kantor ini berisi informasi kantor yang berhubungan dengan dunia pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan juga perikanan. Jadi biasanya info kantor ini berisi informasi mengenai kantor-kantor yang ada di wilayah pengguna. Jadi kemungkinan yang di luar wilayah pengguna itu harus mencari di kolom pencarian. Kemudian yang selanjutnya pengenalan fitur artikel. Nah, menu artikel ini memberikan berbagai macam informasi. Dan di menu artikel ini juga ada sebuah fitur yang tak kalah menarik, di mana terdapat kolom komentar yang dapat digunakan untuk mengirimkan tanggapan atau pertanyaan terkait artikel yang dibaca. Di dalam menu artikel ini juga terdapat informasi dalam bentuk video. Dan untuk Anda yang ingin berkontribusi dalam penulisan artikel ini dapat mengirimkan draft artikel ke admin melalui email desaapps.vaperta@ugm.ac.id yang nantinya akan ditampilkan di aplikasi atau langsung memposting di menu tambah artikel yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini cara mengirimkan artikel. Dengan menekan tombol plus yang terletak di bagian bawah layar, setelah itu akan muncul menu dan klik artikel seperti pada kotak oranye di gambar. Selanjutnya akan muncul halaman form tambah artikel seperti pada gambar kedua. Dan pada form itu kita harus mengisi kategori, komoditas yang sesuai,
topik, judul artikel, dan konten artikel. Lalu yang keempat, tekan icon tambah gambar jika ingin memberikan gambar pendukung, dan yang terakhir tekan posting untuk mengirimkan artikel. Selanjutnya yaitu pengenalan fitur info toko. Nah, menu info toko ini memberikan informasi toko beserta agen toko yang terdaftar pada aplikasi. Info toko ini dilengkapi dengan opsi untuk menghubungi pemilik toko maupun mengirim pesan ke pemilik toko. Info toko juga memberikan informasi mengenai jarak toko dengan lokasi pengguna, seperti pada kotak merah di gambar. Nah, itu adalah jarak lokasi dengan toko yang ada di sekitar. Aplikasi ini juga terhubung langsung dengan Google Maps. Kemudian pada saat pertama kali membuka info toko, akan terlihat daftar toko yang sudah diurutkan dari yang terdekat dengan lokasi pengguna. Selanjutnya, pengenalan fitur pasar. Menu pasar ini memberikan kesempatan bagi pengguna aplikasi untuk menjual barang maupun hasil panen. Dengan menu ini, pembeli dapat berhubungan langsung dengan penjual dengan cara telepon maupun berkirim pesan. Bagaimana cara menjual produk? Nah, caranya yaitu dengan mengeklik tombol plus yang terletak di bagian bawah layar, kemudian akan muncul beberapa menu, lalu klik jual barang seperti pada kotak oranye. Selanjutnya akan muncul form jual barang, dan kita harus mengisi nama produk, harga produk per satuannya atau kilogram, serta deskripsi produknya. Tekan icon tambah gambar jika ingin menambahkan gambar pendukung, dan yang terakhir tekan kirim seperti pada kotak biru untuk mengirimkan produk untuk dijual. Nah, untuk interaksi sendiri antara penjual dan pembeli di aplikasi Desa Apps itu nanti tergantung kesepakatan. Jadi barang bisa diambil secara langsung atau dikirim, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir ini pengenalan fitur catatan tani. Menu catatan tani ini berisi informasi hasil panen dari petani. Menu catatan tani juga bisa untuk mendapatkan tanggapan dari pengguna lainnya. Menu ini juga bisa digunakan untuk mengetahui estimasi biaya awal atau modal apabila ingin memulai budidaya suatu komoditas. Kemudian cara membuat catatan tani yaitu dengan menekan tombol plus yang terletak di bagian bawah layar. Setelah itu memilih menu catatan tani. Setelah muncul beberapa menu, selanjutnya akan muncul halaman form dan harus mengisi jenis usaha tani, tanggal awal budidaya, komoditas utama, kemudian komoditas tumpang sari jika ada, lokasi tanah, luas tanah dalam meter persegi, pengeluaran, dan juga penerimaan. Lalu pada komponen pengeluaran nanti terdapat beberapa kolom isian juga yang berisi antara lain item atau barang, yaitu dengan memasukkan nama barangnya, kemudian banyaknya yaitu seberapa banyak barang yang dibeli, harga total, lalu tanggal, kemudian tekan tambahkan data untuk menambahkan komponen pengeluaran tersebut. Dan untuk komponen penerimaan tadi juga masukkan komponen penerimaan, lalu tekan tambah untuk tambah komponen penerimaan. Dan yang keempat, tekan icon tambah gambar jika ingin menambahkan gambar pendukung, dan yang terakhir tekan simpan dan terbitkan untuk menyimpan catatan tani sekaligus menampilkan catatan tani pada menu catatan tani, atau tekan simpan untuk menyimpan catatan tani dan tidak menampilkan di menu catatan tani. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Semoga Bapak, Ibu, Mas, Mbak tidak bosan mendengar materi dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam.